Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika dunia seolah menutup semua jalan. Salam hangat untukmu yang sedang mendengarkan ini. Entah kamu sedang di kamar sendirian di perjalanan, atau mungkin tengah menahan air mata yang tak ingin jatuh. Sobat Rumi, setiap manusia pasti melewati masa di mana hidup terasa begitu berat. Ada masa di mana kamu berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap saja tak sesuai harapan. Ada hari-hari di mana kamu bangun dengan tubuh lelah, hati sesak dan pikiran yang terus bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Mungkin kamu sedang berada di titik itu sekarang. Saat doa terasa seperti tak didengar, saat usaha seolah tak ada hasil, dan kamu mulai berpikir, apakah aku salah langkah? Apakah Allah sedang marah? Padahal sesungguhnya bukan kemarahan yang sedang kau hadapi, tapi kasih sayang yang sedang mendidikmu. Seringkali, ketika kita merasa paling lemah, disitulah sebenarnya kita sedang dikuatkan. Ketika semua pintu tertutup, mungkin semesta sedang memaksamu untuk menengok ke arah pintu yang selama ini kamu abaikan. Ujian hidup memang tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap masa sulit menyimpan tanda-tanda. Tanda bahwa badai ini tidak akan selamanya. Tanda bahwa perjuanganmu sudah hampir mencapai ujungnya. Tanda bahwa Allah sudah menyiapkan sesuatu di balik segala luka yang kamu lalui. Namun tanda-tanda itu tidak akan bisa dilihat oleh mereka yang masih sibuk menolak, mengeluh dan menyalahkan keadaan. Tanda-tanda itu hanya tampak oleh hati yang mulai tenang, oleh jiwa yang mulai pasrah bukan karena menyerah, tapi karena percaya. Kita seringkali terlalu fokus pada luka, hingga lupa melihat cahaya yang mulai muncul di baliknya. Terlalu sibuk menghitung kehilangan, hingga lupa menghitung pelajaran yang datang bersamanya. Padahal bisa jadi, di saat kamu merasa semua orang menjauh, Allah justru sedang mendekat. Di saat kamu merasa segalanya hancur, sebenarnya fondasi hidupmu sedang dibangun ulang agar lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bermakna. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap doa yang kamu bisikkan dalam diam, setiap sabar yang kamu pilih meski tak ada yang tahu, semuanya tidak sia-sia. Semesta mencatat, dan Allah tidak pernah menutup mata pada satu pun perjuanganmu. Hanya saja, sebelum hadiah itu datang, kamu perlu melewati masa ujian terakhir, masa yang sering terasa paling berat, paling sepi, dan paling menguji keyakinanmu. Dan itulah sebabnya video ini hadir untuk mengingatkanmu bahwa jika kamu sedang berada di masa tersulit, mungkin itu bukan tanda akhir segalanya, tapi tanda bahwa ujianmu justru sudah hampir selesai. Karena sebelum fajar, malam memang terasa paling gelap, dan sebelum kemenangan, hati memang diuji sampai batasnya. Maka tenanglah sebentar, tarik napas dalam-dalam, simak hingga akhir, dan lihat ke dalam dirimu. Mungkin tanpa kamu sadari, 7 tanda itu sudah mulai tampak di sekelilingmu. Dan ketika kamu mulai menyadarinya satu persatu, kamu akan tahu bahwa semesta tidak sedang melawanmu. Ia justru sedang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih indah. Dan berikut tanda-tanda ujianmu sudah selesai dan siap menerima kado indah dari semesta. Tanda pertama, ketika kamu mulai tenang meski masalah belum selesai. Ada masa di mana masalah hidup belum juga selesai, tapi entah mengapa hatimu mulai tenang. Dulu setiap ada cobaan, kamu mudah panik. Kamu merasa harus segera mencari jalan keluar, seolah semuanya bergantung padamu. Tapi sekarang, meski situasinya belum berubah, kamu mulai bisa berkata dalam hati, tidak apa-apa, aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Itulah tanda pertama bahwa ujian hidupmu hampir selesai. Karena di titik itu, kamu sudah tidak lagi bertarung dengan keadaan, tapi berdamai dengan takdir. Ketenangan seperti ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari rasa pasrah yang dalam kepada Allah. Bukan pasrah karena menyerah,
tapi pasrah karena yakin bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Saat kamu mulai tenang, berarti hatimu sudah mengenal siapa pengatur segalanya. Kamu tidak lagi menuntut waktu, tidak lagi memaksa hasil, tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu mulai percaya bahwa Allah tahu kapan harus memberi dan kapan harus menunda. Dan kamu sadar, penundaan bukan penolakan tapi bentuk kasih sayang agar kamu siap menerima sesuatu yang lebih baik. Ketenangan di tengah badai adalah tanda bahwa jiwamu mulai dewasa. Kamu berhenti menyalahkan siapapun, tidak lagi menyalahkan masa lalu orang lain, atau bahkan dirimu sendiri. Kamu mulai melihat bahwa semua ini bagian dari rencana yang lebih besar. Sebuah rencana yang mungkin belum kamu pahami, tapi pasti bermakna. Para sufi mengatakan, saat hatimu mulai tenang meski badai belum reda, berarti kamu telah mengenal Allah lebih dalam. Karena hanya orang yang mengenalnya yang bisa merasa aman bahkan dalam ketidakpastian. Dan saat kamu sudah bisa tenang seperti itu, berarti ujianmu sudah hampir sampai pada akhir. Perhatikan dirimu belakangan ini. Apakah kamu mulai bisa tidur lebih nyenyak walau masalah belum selesai? Apakah kamu mulai bisa tersenyum lagi walau hidup belum sempurna? Jika iya, mungkin itulah tanda pertama bahwa energi ujianmu mulai berubah. Allah sedang mengganti rasa gelisah dengan rasa yakin, mengganti tangis dengan ketenangan, dan mengganti keputusasaan dengan keikhlasan. Tenang bukan berarti semua sudah selesai. Tenang artinya kamu sudah siap menghadapi apapun yang Allah kehendaki. Dan saat kamu sudah siap seperti itu, biasanya tidak lama lagi, pintu-pintu yang tertutup akan mulai terbuka satu persatu, karena Allah tidak akan menguji selamanya. Ketika hati sudah lembut, sabar, dan percaya, maka itulah saatnya ujian mulai berganti menjadi anugerah. Tanda kedua, orang-orang yang salah mulai menjauh. Salah satu tanda bahwa ujian hidupmu hampir selesai adalah ketika orang-orang yang tidak sejalan dengan perjalanan jiwamu mulai menjauh. Awalnya kamu mungkin merasa kehilangan. Kamu bertanya-tanya, mengapa orang yang dulu begitu dekat tiba-tiba berubah? Mengapa hubungan yang dulu terasa hangat kini menjadi dingin? Tapi sebenarnya, bukan kamu yang sedang ditinggalkan, kamu hanya sedang dibersihkan. Allah tahu siapa yang layak berada di sisimu di fase baru kehidupanmu nanti. Karena itu, sebelum membuka babak baru, Dia akan menyingkirkan orang-orang yang tidak lagi cocok dengan pertumbuhanmu, bukan karena mereka jahat, tapi karena peran mereka dalam hidupmu sudah selesai dan kamu perlu melanjutkan perjalanan tanpa membawa beban yang sama. Kadang, ketika kita terlalu bergantung pada seseorang, Allah membuat jarak agar kita kembali bergantung padanya. Ketika kita terlalu berharap pada manusia, Allah menunjukkan bahwa tempat bersandar yang sejati hanyalah Dia. Maka jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kehilangan itu buruk, karena seringkali kehilangan adalah bentuk perlindungan. Mungkin kamu kehilangan sahabat yang dulu kamu percaya, mungkin seseorang yang kamu sayangi tiba-tiba pergi tanpa alasan, atau mungkin kamu merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan yang dulu kamu banggakan. Jangan sedih terlalu lama. Bisa jadi itulah tanda bahwa hidupmu akan beralih ke arah yang lebih baik. Allah sedang menyiapkan ruang baru untuk orang-orang yang lebih tulus, lebih sefrekuensi, dan lebih mendukung perjalanan jiwamu. Para sufi sering berkata, jangan menangisi orang yang menjauh darimu, karena mereka hanya dikirim untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk menemanimu selamanya. Dan memang begitu adanya. Setiap orang datang membawa makna, dan pergi juga membawa makna. Yang penting bukan berapa lama mereka tinggal, tapi apa yang kamu pelajari selama mereka ada. Ketika kamu mulai menerima perpisahan dengan hati yang tenang, berarti kamu sudah memahami cara kerja kehidupan. Kamu tidak lagi menahan apa yang ingin pergi,
dan tidak terlalu cemas menunggu apa yang belum datang. Kamu percaya bahwa apapun yang Allah ambil pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai. Dan keyakinan seperti ini adalah tanda besar bahwa ujian batinmu hampir selesai. Jadi jika belakangan ini ada orang yang menjauh tanpa sebab, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi itu bukan kehilangan tapi pemurnian. Karena untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, Allah perlu meringankan bebanmu, termasuk melepaskan orang yang tidak lagi sejalan dengan langkahmu. Terimalah dengan tenang, ucapkan terima kasih dalam hati, dan lanjutkan perjalananmu. Karena setiap yang hilang di dunia ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wujud, menjadi kekuatan, kebijaksanaan, dan ketenangan baru dalam dirimu. Tanda ketiga, kamu mulai melihat hikmah di balik luka. Ada masa di mana dulu kamu hanya bisa menangis, bertanya kenapa hidup terasa sekejam ini. Kamu merasa Allah tidak adil, membiarkan kamu jatuh berkali-kali. Tapi seiring waktu, kamu mulai mengerti sesuatu, bahwa tidak ada kejadian yang datang tanpa alasan. Dan setiap luka yang dulu membuatmu hancur, kini perlahan justru membentukmu menjadi lebih kuat. Inilah tanda ketiga bahwa ujian hidupmu hampir selesai. Kamu mulai melihat hikmah di balik luka. Ketika kamu sudah bisa berkata, andai dulu aku tidak gagal, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Itu artinya hatimu mulai sembuh. Luka yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini menjadi cermin yang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Dan saat kamu mulai memahami makna dari semua yang terjadi, Allah sedang menunjukkan bahwa fase ujian mulai berakhir. Kebanyakan orang masih terjebak di fase menolak. Menolak rasa sakit, menolak kehilangan, menolak kenyataan. Tapi kamu sudah berbeda. Kamu mulai menerima semuanya apa adanya, tanpa dendam, tanpa benci. Kamu melihat masa lalumu bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai guru. Dan itu tanda bahwa jiwamu sedang naik kelas. Para sufi mengatakan, luka adalah madrasah hati, tempat manusia belajar mengenal dirinya dan mengenal Allah. Karena hanya lewat luka, manusia belajar arti sabar. Hanya lewat kehilangan, manusia belajar arti syukur. Dan hanya lewat kejatuhan, manusia belajar bagaimana caranya bangkit dengan iman. Sekarang kamu tidak lagi marah pada takdir. Kamu mulai bisa berkata, aku paham sekarang ya Allah. Engkau menutup satu jalan bukan untuk menghukumku, tapi agar aku tidak tersesat. Perubahan cara pandang inilah yang menjadi kunci dari kedewasaan spiritual. Dan ketika pandanganmu terhadap ujian sudah berubah, maka ujian itu sendiri kehilangan kekuatannya atas dirimu. Kamu mulai bisa tersenyum ketika mengingat masa lalu, bukan karena kamu lupa rasa sakitnya, tapi karena kamu tahu semua itu tidak sia-sia. Kamu belajar siapa yang benar-benar tulus, siapa yang hanya datang untuk sementara. Kamu belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari manusia, tapi dari Allah yang tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Ketika kamu sudah sampai di tahap ini, berarti kamu sudah lulus dari fase menyalahkan dan sedang memasuki fase penerimaan. Dan biasanya, setelah penerimaan datang, keajaiban mulai muncul satu persatu. Karena Allah tidak akan menunda kebahagiaan bagi hati yang sudah siap mensyukurinya. Jadi, jika hari ini kamu bisa melihat ke masa lalu tanpa amarah, tanpa penyesalan, tapi dengan rasa terima kasih, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa perjalanan beratmu sebentar lagi akan berganti dengan cahaya. Dan Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas sedang menyiapkan hadiah bagi mereka yang tetap bertahan dengan sabar dan ikhlas. Tanda keempat, kesempatan baru tiba dari arah tak terduga. Setelah melewati masa-masa gelap yang panjang, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin kecil, mungkin tampak sepele, tapi kamu bisa merasakannya. Ada hal-hal baru yang mulai muncul dalam hidupmu. Kesempatan, ide, atau bahkan orang baru yang membawa energi baik. Dan semuanya datang dari arah yang tidak pernah kamu duga sebelumnya.
Inilah tanda keempat bahwa ujian hidupmu hampir selesai. Ketika pintu yang selama ini kamu ketuk tidak juga terbuka. Tiba-tiba Allah membukakan pintu lain, pintu yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Kadang bentuknya sederhana, tawaran pekerjaan yang datang di saat kamu hampir menyerah, pertemuan dengan seseorang yang tiba-tiba memberimu harapan baru, atau ide kecil yang muncul di tengah kelelahan, tapi ternyata menjadi jalan keluar dari kebuntuan panjang. Itulah cara Allah bekerja, diam, lembut tapi pasti. Kamu tidak lagi perlu berlari ke sana kemari mencari jawaban, karena saat kamu sudah tenang dan ikhlas, jawaban justru datang menghampiri. Sebab ketika hati sudah bersih dari rasa takut, pintu rezeki dan petunjuk akan terbuka dengan sendirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat At-Talaq 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya, Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi realitas yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang yakin. Ketika kamu tidak lagi menuntut, tetapi berusaha dengan tenang dan berserah, semesta mulai menyesuaikan diri dengan keyakinanmu. Apa yang dulu kamu kejar, kini justru datang sendiri dalam waktu yang tepat. Kesempatan baru itu bukan selalu tentang materi. Kadang bentuknya adalah kedamaian, keberanian, atau arah hidup yang lebih jelas. Kamu mulai tahu apa yang harus ditinggalkan, apa yang perlu diperjuangkan. Dan kamu tidak lagi berjalan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan bahwa setiap langkahmu berada dalam pandangan Allah. Jangan kaget kalau setelah masa sulitmu, kamu justru bertemu orang-orang yang menginspirasi. Jangan heran kalau tiba-tiba ide, proyek, atau peluang muncul ketika kamu sudah tidak memaksakan apapun. Itu bukan kebetulan. Itulah tanda bahwa energi ujian sudah berubah menjadi energi keberlimpahan, bahwa doa-doamu selama ini mulai bergerak, perlahan tapi nyata. Maka saat ada hal baik yang tiba-tiba datang, sambutlah dengan rendah hati. Ucapkan Alhamdulillah, ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban dari kesabaranku. Karena ketika kamu sudah lulus dari ujian batin, Allah tidak hanya menenangkan hatimu, tapi juga mulai menggerakkan jalan di sekitarmu. Dan biasanya dari satu peluang kecil itu, kehidupanmu akan mulai berubah arah, menuju babak baru yang lebih lapang, lebih damai, dan lebih penuh makna. Tanda kelima, hati tidak lagi iri atau marah. Sahabatku, salah satu tanda yang paling halus tapi paling dalam bahwa ujian hidupmu mulai mereda adalah ketika hatimu tidak lagi iri pada kebahagiaan orang lain dan tidak lagi marah atas apa yang pernah terjadi padamu. Di masa lalu mungkin kamu pernah merasa sesak saat melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih dicintai. Kamu bertanya-tanya, kenapa bukan aku? Kenapa aku yang harus melalui semua ini? Tapi kini, perasaan itu mulai pudar. Kamu mulai bisa tersenyum tulus saat orang lain bahagia. Kamu mulai bisa berkata dalam hati, semoga Allah berkahi dia. Tanpa ada rasa kehilangan, tanpa ada luka yang ikut berdarah. Inilah tanda bahwa hatimu telah disembuhkan oleh waktu dan oleh kasih Allah. Sebab hanya hati yang tenang, yang mampu menerima kebahagiaan orang lain tanpa merasa tersisih. Ketika kamu sudah tidak lagi iri, itu artinya kamu sudah berdamai dengan takdirmu sendiri. Kamu sudah yakin bahwa bagianmu tidak akan tertukar dan apa yang Allah simpan untukmu akan datang pada waktunya. Begitu pula dengan marah. Dahulu mungkin kamu masih menyimpan amarah pada orang yang pernah melukaimu. Tapi kini, ketika kamu mengingatnya, yang muncul bukan lagi kebencian, melainkan rasa iba. Kamu tidak lagi ingin membalas, kamu hanya ingin melanjutkan hidupmu dengan damai. Itulah tanda bahwa ujianmu telah membentukmu,
bukan menghancurkanmu. Ujian itu bukan lagi beban, tapi guru yang mengajarkan makna sabar, ikhlas, dan kebesaran hati. Seorang sufi besar, Imam Al-Ghazali, pernah berkata, "Ketika hatimu telah bersih dari iri dan marah, maka disitulah engkau menemukan Allah di dalam dirimu. Maka bila kini hatimu mulai tenang, tidak lagi iri, tidak lagi marah, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa masa ujianmu mulai berakhir dan masa kebangkitan jiwamu sedang dimulai." Tanda keenam, muncul tanda-tanda kecil keberlimpahan. Sobat Rumi, setelah semua perjalanan panjang itu, air mata, kesabaran, luka, dan ikhlas, akhirnya tiba satu fase yang begitu indah. Fase di mana semesta mulai memberi tanda-tanda kecil bahwa ujianmu akan segera berakhir, dan tanda itu datang dalam bentuk keberlimpahan kecil yang mungkin dulu tidak kamu sadari. Kamu mulai melihat hal-hal kecil berjalan lebih lancar. Rezeki datang dari arah yang tak kamu sangka. Orang-orang yang baik tiba-tiba muncul membantu tanpa diminta. Ada pesan, kabar, atau peluang yang datang tepat di saat kamu membutuhkannya. Bahkan hal-hal yang dulu terasa berat kini mulai terasa ringan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah memberi isyarat bahwa masa gelapmu perlahan memudar. Keberlimpahan itu tidak selalu soal uang. Kadang berupa ketenangan hati, tidur yang nyenyak, atau senyum yang kembali muncul setelah sekian lama. Kadang keberlimpahan itu hadir dalam bentuk orang baru yang membawa cahaya, atau kesempatan kecil yang menjadi awal perubahan besar. Ketika kamu mulai menarik hal-hal baik tanpa mengejar, ketika hidup terasa lebih sinkron, ketika kamu merasa ada yang bekerja di balik layar untukmu, itulah tanda bahwa frekuensi jiwamu mulai selaras dengan rahmat Allah. Kamu sudah tidak lagi melawan arus, tapi mengalir bersama kehendaknya. Seorang sufi besar, Abdul Qadir Al-Jilani, pernah berkata, "Bila kamu melihat kebaikan datang kepadamu tanpa usaha yang berat, ketahuilah itu adalah kasih Allah yang menyambutmu setelah ujian panjang." Maka jangan remehkan tanda-tanda kecil itu. Sebab keberlimpahan besar selalu diawali dengan percikan yang sederhana. Nikmati setiap keajaiban kecil yang datang. Ucapkan Alhamdulillah setiap kali Allah menunjukkan kasih-Nya dalam bentuk yang mungkin tak kamu duga. Karena bisa jadi itu adalah pertanda bahwa ujianmu memang sudah diambang akhir dan kini waktumu untuk menikmati hasil kesabaranmu sedang dimulai. Tanda ketujuh, doa dan usaha mulai sinkron. Sobat Rumi, tanda terakhir bahwa ujian hidupmu akan segera berakhir adalah saat doa dan usahamu mulai sinkron. Mungkin kamu pernah merasa berdoa setiap malam, tapi hasilnya seperti tak kunjung datang. Kamu berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja seperti mentok di dinding tak terlihat. Namun kini, sesuatu mulai berubah. Langkah-langkahmu terasa lebih ringan. Pintu yang dulu tertutup satu persatu mulai terbuka. Kamu tidak lagi cemas, tidak lagi terburu-buru. Doamu tidak lagi hanya permintaan, tapi menjadi kekuatan yang menggerakkan tindakanmu. Dulu mungkin kamu berdoa agar hidupmu berubah, tapi hatimu masih penuh keraguan. Sekarang kamu berdoa dengan keyakinan yang dalam bahwa Allah mendengar dan menuntun setiap langkahmu. Dan ajaibnya, setiap keputusan kecil yang kamu ambil terasa pas. Waktunya tepat, arahmu benar, bahkan hal-hal yang dulu kamu anggap kebetulan, kini terasa seperti jawaban dari langit. Inilah momen di mana usaha lahir dan doa batin menyatu. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban datang dari luar. Karena kamu sadar, keajaiban itu sedang tumbuh di dalam dirimu. Sufi besar, Rabi'ah Al-Adawiyah, pernah berdoa dengan kalimat yang indah. Ya Allah, bila aku berdoa kepadamu,
bukan karena ingin dunia, tapi karena engkau telah menumbuhkan cintamu dalam hatiku. Begitu pula kamu, sahabatku, ketika doa bukan lagi karena ketakutan, tapi karena cinta dan kepercayaan, maka hidupmu mulai bergerak seirama dengan kehendak Allah. Kamu mulai memahami bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari jawaban itu sendiri. Maka jika kini kamu mulai merasa hidupmu mengalir lebih alami, doa-doamu menemukan jalannya, dan hatimu tenang meski belum sempurna hasilnya, percayalah, itu tanda besar. Tanda bahwa masa ujianmu mulai berakhir dan masa penerimaanmu sudah dimulai. Karena ketika doa dan usaha sudah sejalan, artinya kamu tidak lagi berjalan sendiri. Kamu sedang berjalan bersama Allah. Sobat Rumi, kini kita telah sampai di ujung perjalanan refleksi ini tentang 7 tanda bahwa ujian hidupmu akan segera berakhir. Dan jika kamu mendengarkan ini sampai akhir, percayalah, itu bukan kebetulan. Jiwamu yang menuntunmu ke sini, karena Allah ingin kamu tahu bahwa waktumu sudah dekat. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama melakukan ritual kesadaran kecil, simbol dari keikhlasan dan keyakinan, yaitu dengan menuliskan di kolom komentar angka 369. Bukan sekadar angka biasa, tapi simbol dari keberlimpahan, keseimbangan, dan keajaiban doa yang sedang terwujud. Dalam tradisi spiritual, angka 3 melambangkan iman, niat, dan tindakan. 3 pilar yang menghubungkan doa dengan realitas. Angka 6 melambangkan keselarasan antara dunia batin dan dunia luar, antara kerja keras dan ketenangan jiwa. Dan angka 9 adalah simbol penyelesaian siklus, tanda bahwa masa ujianmu telah tuntas dan kamu siap memasuki babak baru kehidupanmu. Ketika kamu menuliskan angka 369, niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku siap menerima keberlimpahan-Mu. Aku siap melihat hasil dari doa dan usahaku. Aku percaya Engkau sedang menuntunku menuju kehidupan yang penuh cahaya dan kemudahan." Tulislah angka itu dengan kesadaran dan keyakinan, karena setiap kali kamu menulisnya, kamu sedang menggetarkan energi syukur dan keyakinan ke dalam semesta. Bukan sebagai mantra, tapi sebagai sinyal iman bahwa hatimu telah selaras dengan kehendak Allah. Sobat Rumi, hidup memang tak selalu mudah, tapi setiap kesulitan punya masa kadaluarsa. Dan ketika kamu mulai tenang, ikhlas, bersyukur, dan penuh cinta, itulah tanda bahwa badai sudah berlalu. Ingatlah, Allah tidak pernah menguji untuk menghancurkanmu. Ia mengujimu untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Maka berjalanlah dengan tenang, karena perjalananmu belum berakhir, tapi arahmu sudah benar. Dan bisikkan dalam hati kalimat ini, "Hutangku akan lunas, hatiku damai, dan keberlimpahan sedang menuju kepadaku, karena Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah." Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah menjaga langkahmu, melapangkan rezekimu, dan menenangkan jiwamu. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.